Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Kusuma Wardani, NIM D0103230070. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang Aplikobis bab 12 tentang membuat database. Yang pertama, kita harus menginstal aplikasi SAM, lalu kita jalankan server dengan mengaktifkan MySQL. Kita klik start. Setelah kita buka command prompt dan login sebagai root ke MySQL. Seperti screenshot atau script pada layar gitu. Kita klikkan cdc sam mysql bin. Setelah itu kita loginnya mysql uroot. Setelah itu kita show database untuk mengetahui isi database yang ada itu. Untuk membuat database baru, kita ketikkan create database perbankan titik koma. Setelah itu di enter, kita show database lagi, maka di situ akan muncul perbankannya. Setelah itu kita ketikkan perintah use perbankan, maka di situ MariaDB-nya tadinya kan non. Nah, itu berubah menjadi perbankan. Untuk langkah berikutnya, membuat tabel nasabah, itu kita bisa menggunakan script yang ada di layar tuh, tentunya menggunakan ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, dan ketika untuk mengetahui datanya, kita ketikkan des nasabah, maka akan muncul seperti itu tabelnya. Berikutnya, untuk membuat tabel cabang bank, scriptnya itu isinya ada kode cabang, nama cabang, dan alamat cabang. Setelah itu, sama seperti tadi, kita ketikkan des cabang underscore bank. Selanjutnya, untuk membuat tabel rekening, itu kita menggunakan script yang seperti di layar. Ada nomor rekening, kode cabang, cabang bank, dan untuk mengetahui tabelnya, kita ketikkan des rekening, titik koma, di enter, muncul seperti itu tabelnya. Berikutnya, untuk membuat tabel transaksi, scriptnya seperti yang ada berikut, yang isinya itu nomor transaksi, nomor rekening, dan tanggal. Untuk mengetahui tabelnya, kita ketikkan des transaksi titik koma, di enter. Setelah itu, untuk membuat tabel nasabah khas rekening, itu scriptnya bisa dilihat di layar. Kita menggunakan ID nasabah. Setelah itu ada nomor rekening dan ID nasabah primary dan nomor rekening FK. Terus kita untuk mengetahuinya, kita ketikkan des nasabah underscore khas underscore rekening titik koma. Berikutnya, untuk mengecek hasil pembuatan database itu kita gunakan perintah show tables. Setelah itu, untuk melihat struktur tabel yang digunakan, kita menggunakan perintah des nasabah. Berikutnya, untuk menambahkan file baru pada tabel database MySQL, kita menggunakan perintah add dengan script seperti yang ada pada di atas nih. Itu setelahnya kita ketikkan des nasabah, maka akan muncul tabelnya seperti itu. Setelah itu kita ketikkan lagi untuk mengubah tipe data file tanggal lahir menjadi varchar di tabel nasabah. Itu kita ketikkan scriptnya seperti yang ada di sini. Setelah itu, untuk mengetahui hasilnya, kita ketikkan des nasabah. Berikutnya, untuk mengubah
nama kolom dengan perintah change, itu scriptnya bisa dilihat di sini. Setelah itu sama seperti tadi, kita ketikkan des nasabah untuk mengetahui hasilnya. Dan berikutnya untuk mengubah nama tabel pada database MySQL, itu kita ketikkan scriptnya seperti ini, alter table nasabah, rename to NSB. Dan setelah itu kita ketikkan show table, maka tampilannya akan seperti itu. Berikutnya untuk bab 13 itu data manipulation language atau disingkat DML. Itu kita login lagi, yang bab 12 tadi di close dulu, setelah itu kita buka lagi sumnya, kita login sebagai Eurot, setelah itu kita hubungkan ke use perbankan sama seperti tadi langkah-langkahnya. Itu kita create table nasabah dengan scriptnya, itu ada isinya ID nasabah, nama nasabah, dan alamat nasabah. Setelah itu untuk mengetahui hasilnya kita klik des nasabah. Berikutnya, untuk menambahkan tabel nasabah itu kita masukkan minimal 5 data dengan menggunakan insert. Scriptnya seperti yang ada di layar. Setelah itu di enter, lalu kita ketikkan select untuk menampilkan isi data pada tabel nasabah. Kita ketikkan lalu di enter, muncul datanya seperti yang ada di layar tersebut. Setelah itu update untuk mengubah data dalam tabel. Jadi kita ketikkan update nasabah set alamat underscore nasabah, kita pilih yang mana misalnya pada data nomor 3 nih tadi, Kolik kita ubah ke Banjarmasin, maka hasil tampilnya seperti itu. Delete itu untuk menghapus data dari tabel. Nah, misalnya ini scriptnya ada di layar ini ya. Misalnya tadi yang nomor 1 itu mau kita hapuskan atau kita delete. Jadi delete from nasabah where ID underscore nasabah sama dengan 1 titik koma, setelah itu di enter, lalu select from nasabah titik koma, kita enter, dan pada tabel tersebut sudah terhapus yang nomor 1 tadi. Selanjutnya, untuk menampilkan file tertentu dan menampilkan isi tabel berdasarkan nama, itu yang pertama ini select from nasabah where alamat underscore nasabah, itu kita ketikkan di dalam tanda kutipnya itu adalah Banjarmasin karena kita ketikkan alamat kan. Setelah itu di bawahnya untuk mengetahui berdasarkan nama, otomatis yang di dalam tanda petik tadi kita masukkan namanya, dan untuk di depannya tuh select from nasabah where nama underscore nasabah. Selanjutnya, untuk menampilkan data berdasarkan abjad dari Z ke A, itu kita menggunakan scriptnya select from nasabah order by nama underscore nasabah DESC ya kan, titik koma, di enter, lalu muncul urutannya seperti di layar nih, dari huruf Z ke A. Setelah itu berikutnya untuk menampilkan data berdasarkan abjad dari A ke Z, itu kita ketikkan perintah select from nasabah order by nama underscore nasabah ASC. Kalau dari abjad Z ke A tadi kita pakai DESC, kalau A ke Z kita pakai ASC. Setelah itu titik koma dan di enter, muncul tampilannya seperti di layar, berurutan dari abjad A ke Z. Selanjutnya, untuk menampilkan suatu tabel, di sini kita ketikkan scriptnya select nasabah titik nama underscore nasabah from nasabah titik koma. Nah, maka akan muncul nama-nama nasabahnya yang tersisa ini. Setelah itu, pencarian berdasarkan awal kata atau huruf. Ini langkah terakhir yang saya jelaskan di sini, yaitu kita select from nasabah where nama underscore nasabah like tanda petik 1 huruf V
dan lambang persen, tanda petik lagi, titik koma, lalu di enter, maka yang muncul datanya adalah data si Vania, karena itu yang dicari berdasarkan awal kata atau huruf. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.